Okay, so we're from group H, and today we're going to talk about influencer impact. Alright. Soalnya kayak ngelihat sekarang itu influencer tuh kayak udah jadi part of our daily life nggak sih? Kayak kita yang scroll TikTok dikit ketemu influencer, IG dikit ketemu influencer. Jadi kayak it's a big part of our lives kan? Benar banget. Bahkan sekarang tuh orang-orang biasa aja jadi pengen kayak jadi influencer gitu gak sih? Karena enak juga ngelihatnya kayak gitu kan. Dan kayak apa ya? Lucunya itu orang-orang sekarang itu, jujur aku itu kita tuh pada nggak sadar kalau misalnya kita tuh udah ngikutin influencer, nggak tahu cara hidupnya, apa yang dia beli, dia mau kemana, itu pasti kayak kita tuh selalu ngikutin. Kayak padahal itu kita tuh nggak perlu. Jadi dari cara kita mikir juga nggak sih? Nah, kayak benar. somehow they got power to control our mind gitu kayak. Iya kan? Iya. Especially kayak dengan mindset apa toh? Nge-spend duit buat hal-hal yang nggak penting. Itu sih buku itu ada. Nah, benar. Wah, ya ampun. Terus contohnya dari bahasa gaul yang dibawa influencer juga kita pastinya sering pakai juga kan. Kayak Contohnya izin dari Big Mo itu terus kayak Izin. Bab. Ngapanya? Nyapa ya? sepakat itu Sepakat. Terus di fashion juga nih, kalau misalnya ada yang viral kan tahu sendiri ya influencer dari gimana gitu. Nah, sekarang kan soalnya misalnya lagi viral-viralnya kayak stylenya Tensi yang kayak streetwear gitu. Celana melorot. jeans tuh. Baggy jeans tuh. Boleh. Bener. Wow. Iya. Tapi nggak semuanya influencer jelek gak sih? Kan ada juga influencer yang baik, kayak dia ngasih tips, motivasi, atau mungkin awareness tentang isu yang penting gitu. Jadi nggak semua jelek. Nah, soalnya mereka itu bisa jadi kayak contoh sumber informasi juga nggak sih, soalnya pas UTBK itu pasti misalnya kayak Jerome Pauline itu ngajarin rumus-rumus matematika tuh ya kan. Berguna banget, jujur itu berguna banget. Itu aku juga waktu UTBK kemarin tuh sempat Belajarnya dari situ. Iya, belajar dari situ, dari Jerome Pauline. Iya, dampak positif ada dampak negatifnya juga kan. Kayak contohnya nih, influencer kan yang kita lihat gaya hidupnya kayak tinggi banget gitu ya nggak sih guys? Maksudnya lagi. Iya kan? Pada kaya semua, Cok. Iya, terus mereka ya maksudnya income dari mereka juga dapat endorse dan segala macam gitu kan. Nah, itu tuh kadang bikin orang-orang tuh jadi pengen ikutan punya lifestyle yang kayak gitu, padahal kayak hedonisme. iya hedonisme, padahal kan kayak nggak semua orang tuh punya budget yang sama kayak gitu kan. Atau malah kita jadi konsumtif, padahal kita kan nggak perlu. Alias belum tentu perlu lah. Jadi jatuhnya malah boros nggak sih? Benar. Berkonsum. Guys, tenangin diri kalian guys. Aku tuh sudah mau kayak bikin simpenan lah. Tapi kan Simpanan uang. Iya, tabungan maksudnya. simpenan duit nih, simpenan duit ya maksudku. Nah, itu tapi biasanya itu akhir bulan kalau nggak akhir minggu itu aku tuh sadar kalau misalnya duit gua tinggal 8.000. Gitu. Biasanya aku beli hal yang nggak penting. atau kayak somehow tau gak sih barang-barang lucu tiba-tiba muncul di tengah bulan terus kayak ada pas scroll TikTok padahal kayak lagi ngeliat hal-hal lucu tiba-tiba ada influencer muncul kayak Hai guys, ini ada produk baru. kayak wow, Jadi kitanya langsung makasih padahal nggak bener banget. Nah, jadi kan tadi kita udah ngomongin influencer dan kayak sisi their negative impacts and their positive impacts kan. Terus kayak kita udah ngeliat tadi gimana juga personal experience kalian. Menurut kalian nih, kira-kira dari kita sebagai konsumen itu tuh kita lebih condong ngikutin gaya influencer yang positif atau negatif? Agak dulu deh boleh ya, gimana menurut kamu? Kalau menurut aku ya, kan nggak semua influencer tadi jelek ya. Kayak contoh yang disebutin Nabil tadi deh, Jerome Pauline. Nah itu kan ngasih edukasi, jadi ya otomatis orang yang lihat kontennya itu ya jadi apa ya? Lebih ambis gitu. Iya lebih ambis. Jadi dapat ilmu lah gitu. Yang lain gimana? Kalau dari aku sih jujur agak 50-50. Soalnya
Iya bener, ada yang bagus tapi juga ada yang jelek. Kalau misalnya yang jelek ini tuh misalnya salah satu contohnya ya tadi yang udah disebutin Chelsea atau yang lainnya nggak sih? Nah itu kayak consumerism, itu mereka itu pasti pada beli-beli hal-hal yang sebenarnya itu mereka nggak butuh. Nah makanya kenapa di kamar itu kayak selalu ada aja kotak atau box dari Shopee atau dari apa gitu kayak. Tapi di sisi lain yang di positif itu yaitu bisa buat belajar, bisa jadi kayak sumber berita, bisa jadi sumber informasi. Kalau Raca Tergantung ya. gimana? Sama sih, sama kayak Nabil, aku 50-50 sih. Soalnya kan pasti tergantung balik lagi ke kitanya, masing-masing individunya nyaring konten-konten yang ada di luar sana tuh kayak gimana. Gitu sih. Setuju. Kalau Chelsea gimana? Kalau aku sama 50-50 juga. Cuma kayak sekarang ini aku bener-bener berusaha untuk meninggalkan yang negatifnya ya tontonnya. Jadi kayak kalau misalkan iya kalau misalkan kayak aku ngeliat nih, oh ada barang lucu dipromosiin sama influencer atau kayak dia pakai baju lucu dan segala macam. Biasanya kan orang di komen langsung aja kayak gitu kan, so kayak aduh iya lagi lucu banget. Tapi pas ngeliat harganya, gak jadi. Terima kasih. Akhirnya tidak jadi. Tahan dulu teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang positif, aku biasanya ngambil kayak dari Our Mama Amanda Zahra. Oh my god, Body care, merawat diri. Bener banget itu kayak sebagai aku orang yang males ya ngelihat beliau yang sangat cantik, aku langsung kayak motivasi. Kalau Rania sendiri gimana? Sebenarnya aku ya gak jauh beda dari kalian 50-50, balik lagi ke personal orangnya gimana mereka milihnya. Jadi kayak sebelum kita nyerap informasi mentah-mentah tuh harus disaring dulu apa efek sampingnya buat kita dan apa efek positifnya buat kita gitu. Jadi kayak balik lagi ke pengguna sosial medianya. Setuju. Alright, that is the end of our legendary podcast. Everyone, please be mindful of what you see online. Choose wisely what you consume. Alright, so thank you everyone.